Soleh dan Soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, di sini kita PJJ lagi ya, ketemu lagi sama Bu Intan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang strategi menghadapi kesulitan dan tantangan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya yaitu dapat memahami tentang strategi dan mampu memiliki strategi menghadapi kesulitan dan tantangan. Nah, jadi di sini ketika kalian lagi ada masalah, menghadapi kesulitan atau tantangan, gimana sih cara kalian untuk menyikapi? Nah, apakah harus lari dari kenyataan, tidak menyelesaikan masalah, atau mungkin kalian bisa menyelesaikan masalah itu sampai selesai? Nah, nanti ada karakteristiknya ya. Yang terbaik itu bagaimana ketika kalian sedang menghadapi masalah atau tantangan. Sebelumnya kita melakukan ice breaking. Nah, ice breaking itu dilakukan ketika kalian sebelum memulai pelajaran itu supaya kalian tuh otaknya fresh. Nah, kita lakukan bersama ya, namanya apa? Senam otak. Nah, di sini ice breaking pertama kita bisa melakukan tangan kanan memegang hidung. Nah, tangan kalian ini ya, coba memegang hidung. Tangan kiri memegang telinga ini. Nah, jadi ini bisa dilakukan berulang-ulang. Ini juga salah satu gerakan senam otak. Saya nanti diulang-ulang sendiri. Terus yang kedua yaitu tangan kanan mengepal. Seperti ini. Lalu putar tangan kanan ke depan. Putar. Tangan ke depan. Kemudian tangan kirinya ke kiri. Bisa putar ke kiri seperti ini atau ke belakang. Bisa diganti ya. Yang kiri di depan, yang kanan di sebelah kanan. Seperti ini putar atau belakang. Ini juga salah satu gerakan senam otak yang mungkin kalau dengan sering ujian seperti ini, ingat ya. Konsentrasi dimulai. Salah satu juga untuk ice breaking atau melakukan senam otak terlebih dahulu. Nah, di sini daya juang. Daya juang itu maksudnya kemampuan seseorang untuk tetap bertahan dalam menghadapi kesulitan dan dapat mengatasinya. Jadi ketika kalian sedang ada kesulitan atau masalah, gimana sih daya juang atau cara kalian menghadapi masalah itu? Nah, kalau yang lebih baik harusnya diselesaikan masalahnya sampai selesai. Jangan malah lari dari kenyataan atau mungkin tidak menyelesaikan masalah. Kalau kalian punya daya juang yang tinggi, maka kalian harus bisa menyelesaikan masalah itu semudah apapun atau sesulit apapun. Di sini ada 3 hal yang mempengaruhi individu ketika dihadapkan pada kesulitan atau tantangan. Nah, jadi ketika kalian menghadapi masalah atau kesulitan itu, yang pertama ada yang namanya quitters, campers atau clingers. Quitter di sini biasanya artinya kalau dalam bahasa Inggris artinya berhenti ya, quiet. Kalau campers biasanya mungkin dengan camp. Nah, kalau clingers berarti pendamping. Tapi di sini beda maksudnya, ya mungkin lebih nyerempet sama seperti itu. Cuma penjelasan lebih awalnya itu mirip seperti itu tapi beda artinya. Nah, karakteristiknya gimana kalau orang yang suka hidup quitter, camper atau clinger? Quitter maksudnya berhenti di tengah jalan ketika dihadapkan pada kesulitan. Jadi ketika kalian ada masalah, kalian itu tidak mau menghadapi. Mungkin kalian hanya berhenti saja, tidak menyelesaikan masalah itu. Nah, itu nggak baik ya. Kalau karakter quitter itu baik apa enggak kira-kira? Nggak baik ya. Nah, kalau yang kedua yaitu campers. Campers itu berani menghadapi kesulitan dan tantangan. Tapi jika terlalu berat, maka mereka juga akan berhenti untuk berjuang. Nah, jadi ini berhenti di tengah jalan. Ketika ada masalah atau kesulitan yang sedang dihadapi, kemudian tiba-tiba dia berhenti, tidak menyelesaikan sampai akhir. Nah, ini termasuk karakter camper. Nah, yang ketiga ada karakter climbers. Climbers tadi artinya pendaki ya. Jadi kalau seorang pendaki itu dia bisa mendaki sampai atas. Nah, artinya bisa menyelesaikan masalah hingga selesai. Jadi ketika menghadapi kesulitan itu ia akan terus berjuang menghadapinya dan mencari jalan keluar dan tidak mudah untuk berhenti. Berarti harus diselesaikan sampai tuntas. Entah bagaimana caranya ya. Misalnya kalian sedang ada masalah atau tantangan yang berat, tapi kalian tidak bisa menyelesaikan,
boleh minta tolong, boleh ya. Kalau sedang di rumah mungkin kalian bisa minta tolong kepada orang tua, membantu, atau kepada kakak, saudara juga bisa. Nah, kalau ke sekolah bisa dengan bapak ibu guru, mungkin bisa dengan wali kelas, boleh ya, atau dengan guru BK. Nanti sharing sama punten juga boleh, atau mungkin kalau ada perlu permasalahan yang diselesaikan dengan temannya, bisa menggunakan cara mediasi ya. Jadi dari ketiga karakteristik ini yang bagus yang mana? Twitter, Campers, atau Climbers? Nah, pasti yang bagus yang Climbers ya. Jadi kalian harus bisa menjadi seorang Climbers atau pendaki. Ketika kalian sedang ada masalah atau tantangan itu harus diselesaikan sampai selesai supaya tidak nanggung. Ya, tidak nanggung itu kalian tidak punya beban pikiran. Misalnya kalau tidak sampai selesai masalahnya kan kalian pasti masih punya, oh ya saya kemarin masih punya temennya belum dikembalikan. Nah itu kan juga akan menambah masalah ya, atau mungkin kalian sedang dikasih tugas sama bapak ibu guru tapi tidak diselesaikan sampai selesai, hanya separuh, tidak dikirim. Itu juga akan menjadi permasalahan, nanti kalian kepikiran. Ketika kalian ditagih kalian bingung. Namanya harus juga diselesaikan hingga selesai. Atau masuk dalam karakteristik Climbers. Selanjutnya ada cara membangun kemampuan menghadapi kesulitan. Ada 4 cara ya. Yang pertama tahan banting. Jadi ketika kalian ada masalah atau kesulitan itu harus bisa dihadapi tahan banting. Artinya tidak menyerah, harus percaya diri, bisa menyelesaikan masalah. Kalau kalian nggak percaya diri, ragu-ragu, nah itu tidak akan selesai masalahnya. Tapi kalau kalian udah mantap, yakin, itu insya Allah akan selesai. Jadi harus jadi yang tahan banting atau kuat ketika kalian ada masalah. Yang kedua, keuletan. Nah, keuletan di sini maksudnya kalian harus ulet dalam menyelesaikan masalah. Harus bisa lebih sabar, lebih teliti, telaten. Nah, gitu ya, supaya masalahnya bisa cepat selesai. Yang ketiga, efektivitas. Nah, efektivitas itu maksudnya manfaat. Nah, jadi manfaatnya apa? Ketika kalian ada masalah kemudian bisa menyelesaikan, pasti ada manfaatnya. Nah, itu harus diambil hikmahnya seperti apa, harus dipikirkan dampaknya ke depannya seperti apa. Nah, itu namanya efektivitas. Yang terakhir yaitu keyakinan. Jika kalian yakin, mantap bisa menyelesaikan masalah, insya Allah hasilnya juga akan baik daripada kalian masih ragu-ragu, bimbang, bingung, itu malah tidak akan menyelesaikan masalah. Nah, di sini ada manfaat juga ya, namanya manfaat adversity quotient. Jadi manfaat kalian untuk menyelesaikan masalah itu apa ya? Yang pertama yaitu mampu mengukur diri sendiri, termasuk apakah saya selama ini mengukur. Kemarin kan kalian udah pernah belajar ya tentang fase remaja. Ada namanya remaja awal, tengah, dan akhir. Kalian sudah masuk di fase remaja awal ya. Kalau kalian udah bisa menyelesaikan masalah, berarti kalian akan lolos masuk ke fase remaja awal. Nah, kemudian kalian akan masuk ke remaja akhir ya. Remaja akhir itu nanti kalian di SMA. Nah, di SMA itu nanti masalahnya akan lebih berat lagi. Masalah tantangan, bisa masalah belajar di sekolah, masalah pergaulan dengan teman. Nah, itu salah satu masalah gimana kalian caranya untuk menghadapi itu. Yang kedua, membantu orang untuk mampu melihat seberapa besar diri seseorang dalam menghadapi kesulitan dan tantangan dalam hidupnya. Di sini nanti kalian bisa introspeksi diri. Nah, apakah saya udah bisa melewati remaja awal saya dengan baik, atau mungkin saya masih punya sifat kekanak-kanakan. Nah, bisa digunakan untuk introspeksi diri kalian ya. Seperti apa kalian itu untuk sekarang ini. Nah, di sini ada cara berpikir positif saat menghadapi tantangan. Yang pertama, kalian harus percaya diri. Kalau kalian percaya diri, yakin, maka kalian akan bisa menghadapi tantangan atau kesulitan dengan mudah ya. Daripada kalian ragu-ragu atau bimbang. Nah, itu beda lagi nanti hasilnya seperti apa kalian menghadapi masalah itu. Yang kedua, percayalah Anda akan sembuh. Nah, maksudnya di sini sembuh itu selesai masalahnya. Jadi kalian harus yakin dan percaya bahwa Allah itu memberikan cobaan atau ujian tidak mungkin di luar batas kemampuan kita. Maka kita pun juga harus bisa menyelesaikan, karena itu juga ujian dari Allah. Kemampuan kita sudah diukur oleh Allah. Jadi ketika kalian menghadapi masalah, nah kalian harus berpikir seperti itu. Saya yakin pasti insya Allah saya akan bisa menyelesaikan.
dan Allah juga akan membantu. Jadi jangan lupa selain usaha yang kalian lakukan juga harus ada doanya. Selesai sholat jangan lupa berdoa ya, memohon kepada Allah biar kalau lagi ada masalah itu bisa cepat selesai. Yang ketiga, pahami hambatan yang ada untuk menantang Anda. Jadi nggak mungkin ya kalau ada kalian punya tantangan itu pasti akan ada hambatan. Nah, harus dipahami hambatannya itu seperti apa. Apakah kalian bisa menyelesaikan? Harus bisa, harus yakin pada diri sendiri ya. Yang keempat, bayangkan diri Anda sedang menggapai impian Anda. Nah, maksudnya impian di sini cita-cita ya. Kalau kalian sudah punya cita-cita, sering bermimpi, nah kalian harus bisa membayangkan, oh ini cara saya meraih cita-cita itu seperti ini. Jadi jangan jadikan masalah atau kesulitan itu sebagai pikiran. Nah, kalian harus bisa menjadikan itu sebagai tantangan supaya kalian bisa memecahkan, bisa menyelesaikan ya. Yang kelima, mulai dari hal yang kecil atau sederhana. Jadi dimulai dulu dari hal-hal yang kecil. Misalnya kalau di rumah ada masalah sama adiknya, ada PR mungkin adiknya kesulitan, kalian bisa membantu dari hal-hal kecil ya. Diajari adiknya yang sabar, yang telaten. Nah, itu juga termasuk cara untuk menyelesaikan masalah. Yang keenam, jangan biarkan diri Anda terhenti. Jadi jangan biarin kalian itu stuck seperti itu. Kalian harus bisa lebih berkembang, bisa lebih baik dari sekarang. Kemudian perubahan itu tak selamanya mudah. Nah, jadi perubahan itu butuh proses ya, tidak selamanya mudah. Terus perubahan mungkin mungkin awalnya mudah perubahan, kemudian lama-lama akan menjadi susah. Nah, itu juga ujiannya tergantung dari usia kalian. Maka dari itu kalian harus benar-benar atau bersungguh-sungguh jika sedang menghadapi suatu tantangan dan harus diselesaikan hingga selesai. Jangan lupa ya. Dan kemudian terakhir, temukan sisi baiknya. Jadi harus ambil segi positifnya apa. Ketika kalian sedang ada masalah itu harus diambil sisi baiknya apa, hikmahnya apa, nah pesannya apa. Mungkin dari situ kalian bisa lebih introspeksi jadi yang lebih baik. Nah, di sini ada ya kegiatan peserta didik, yaitu ada kisah tentang elang dan kalkun. Kalian bisa baca dulu kisahnya. Kemudian nanti kalian tulis pesan moralnya apa dan kalian buat rangkuman ya. Tadi saya menyampaikan tentang kesulitan, cara menghadapi kesulitan itu seperti apa. Dibuat rangkuman dan dibuat pesan moral atau pesannya dari kisah elang dan kalkun. Selamat belajar, semoga sukses selalu. Jangan patah semangat. Oke, terima kasih. Bu Intan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.